seperti biasanya Bapak Yanto akan menceritakan tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan dalam mencari pinjaman sejuta. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan semua orang yang berada di benua Doki yang pada saat ini bertanya-tanya, mengapa Yun Yun dan Dokter Peri kecil menghilang tanpa jejak. Terlebih lagi pada saat ini benua Doki juga benar-benar tidak diserbu dan semua orang benar-benar kebingungan. Sementara itu kembali ke Xiaoyan di Aula Guntur di mana di atas langit pada saat ini tertutupi awan tebal, awan hitam pekat di area yang tidak terlalu luas pada saat ini benar-benar telah melonjak, terlebih lagi ada beberapa perbedaan warna guntur yang pada saat ini saling terjalin, aura Xiaoyan juga pada saat ini dengan cepat menyatu di dalam tubuhnya. Awan guntur yang berada di dalam kehampaan ini ternyata adalah kesengsaraan abadi dari Dosian Bintang 2 milik Xiaoyan, melihat guntur yang dominan berwarna merah di langit, dan jika Xiaoyan tidak memiliki warisan dari Dewa Guntur sepertinya Xiaoyan benar-benar harus membayar harga yang sangat tinggi, tetapi pada saat ini beruntung Xiaoyan memiliki kekuatan guntur yang kuat di tangannya. Meskipun Xiaoyan belum berlatih metode kultivasi dari guntur tetapi Xiaoyan bisa merasakan seolah-olah Xiaoyan dilahirkan dengan kemampuan untuk mengubah guntur merah. Xiaoyan sepertinya bisa merubah guntur merah bencana abadi ini untuk digunakannya sendiri. Pada akhirnya Xiaoyan meledak dan melesat dari sungai Qi menuju ke langit. Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan bayangan api yang bercampur guntur dan kekuatan Xiaoyan sangat mendominasi. Dalam sekejap sosok Xiaoyan bergegas kesengsaraan abadi di awan hitam, Xiaoyan dan kesengsaraan abadi ini mulai terjerat dan Xiaoyan pada saat ini bersemangat dan pada saat ini berkata agar mereka menyerahkannya kepada Xiaoyan dengan patuh. Mendengar kata-kata Xiaoyan ini guntur seolah-olah memiliki spiritualitas dan mengerti apa yang dimaksud Xiaoyan. Pada saat ini guntur yang hendak menyerang seolah-olah takut kepada Xiaoyan. Pada akhirnya mereka menyerah tanpa perlawanan dan membiarkan mereka diserap oleh Xiaoyan. Guntur merah dari kesengsaraan abadi pada akhirnya perlahan-lahan diserap oleh Xiaoyan. Busur listrik berenang-renang dan kekuatan guntur yang kuat pada saat ini dilepaskan dari telapak tangan Xiaoyan. Bersamaan dengan kekuatan guntur yang diserap pada saat ini Xiaoyan memuntahkan seteguk darah. Xiaoyan segera menggunakan kekuatan dari 3 keajaiban untuk menekan hal tersebut. Xiaoyan juga berpikir bagaimana mungkin kekuatan guntur merah dari kesengsaraan abadi ini bisa dianggap enteng. Xiaoyan pun menggertakkan giginya karena kekuatan guntur ini benar-benar sangat kuat. Tetapi perlahan-lahan Xiaoyan berhasil mengendalikan kekuatan guntur di dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat dan pada saat ini di bola mata Xiaoyan ada cahaya api yang dilapisi dengan kekuatan guntur. Melihat Xiaoyan berada di langit Guandong dan Hua Buyu pada saat ini menghentikan pelatihannya tetapi dirinya tidak berbicara. Keduanya pada saat ini benar-benar dikejutkan oleh gerakan yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya sosok Xiaoyan kembali turun dan pada saat ini Guandong juga Hua Buyu segera menangkupkan tinjunya kepada Xiaoyan. Mereka mengucapkan selamat kepada Xiaoyan karena telah berhasil menembus Dosian Bintang 2. Keduanya pada saat ini benar-benar merasa malu dengan kecepatan kultivasi yang dimiliki oleh Xiaoyan. Mereka tentu menyadari bahwa ketika pertama kali bertemu dengan Xiaoyan masih seorang Dosian Bintang 1. Tetapi hanya dalam beberapa saat pada akhirnya pada saat ini sosok Xiaoyan telah meneroboskan bintang 2, sementara itu Hua Buyu yang menaklukkan tinjunya juga pada saat ini tiba-tiba terbatuk-batuk, wajahnya pucat dan terlihat jelek sementara Xiaoyan pada saat ini segera terbang ke sisi Hua Buyu. Guandong dengan lembut segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa saudara Hua Buyu pada saat sebelumnya dirinya telah mengeluarkan semua kekuatannya untuk menghadapi Wu Henjian dan menderita luka ini. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Hua Buyu pun tiba-tiba tersenyum sebelum akhirnya terjatuh pingsan. Xiaoyan dan Guandong buru-buru mendukung Hua Buyu dan melihat racun di tubuh Hua Buyu. Racun hitam pada saat ini benar-benar telah menyebar hingga ke leher Hua Buyu. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan berkata bahwa racun dari Hua Buyu ini tampaknya benar-benar meledak dalam pertempuran sebelumnya.
Oleh karena itu mereka harus segera menemukan cara untuk bisa mengendalikan racun tersebut. Guandong pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini hendak membopong Hua Buyu. Xiao Yan pun segera menghentikan Guandong dan berkata agar Guandong jangan menyentuh Hua Buyu. Racun hitam ini bukanlah racun yang biasa dan jika Guandong menyentuh Hua Buyu, Xiao Yan khawatir Guandong juga akan terkena efek dan terpengaruh oleh racun tersebut. Guandong pada akhirnya mengangguk setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu pada saat yang bersamaan pada saat ini Thunder Fox segera mulai memberitahu kepada Xiao Yan, dirinya bisa merasakan parahnya racun yang dialami oleh Hua Buyu dan segera berkata agar mereka pada saat ini harus dengan cepat menaruh Hua Buyu di lautan guntur. Jika racun ini benar-benar meletus maka semua orang akan terpengaruh oleh racun tersebut. Mendengar hal tersebut Xiao Yan ragu-ragu sejenak karena jika menggunakan guntur merah di lautan guntur tersebut Xiao Yan khawatir akan mengubah tubuh dari Hua Buyu benar-benar berubah menjadi abu. Xiao Yan pada akhirnya berkata tetapi lautan guntur itu ditutupi dengan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi dalam keadaan Hua Buyu yang pingsan seperti ini Xiao Yan benar-benar khawatir langkah tersebut tidak tepat. Mendengar hal tersebut Thunder Fox pun segera berkata bahwa sekarang mereka hanya memiliki kekuatan guntur dari lautan guntur yang dapat menekan racun di tubuhnya. Tidak ada pilihan kedua pada saat ini dan semua orang benar-benar akan terpengaruh oleh racun. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan gigi karena Xiao Yan juga menyadari bahwa ini adalah satu-satunya solusi yang mereka miliki. Pada akhirnya lengan Xiao Yan segera ditutupi oleh busur listrik dan Xiao Yan segera mengambil Hua Buyu. Xiao Yan segera melesat ke lautan guntur dan menangguhkan tubuh Hua Buyu di tengah lautan guntur. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiao Yan melihat sosok Void Seeds. Xiao Yan pun segera memerintahkan Void Seeds agar pada saat ini untuk segera mendekat. Secara alami Void Seeds juga dapat memahami perkataan Xiao Yan dan dirinya segera memindahkan tubuhnya yang besar ke sisi Xiao Yan. Xiao Yan dengan hati-hati menempatkan Hua Buyu di belakang Void sebelum akhirnya mengendalikan guntur yang lebih lemah dan mencoba menekan racun di tubuh Hua Buyu. Begitu aliran guntur masuk ke dalam tubuh Hua Buyu dirinya pun seketika mendengus terendam. Tiba-tiba Hua Buyu terbangun dengan mata memerah dan satu guguk darah menyembur keluar. Hua Buyu menjerit kesakitan sementara Xiao Yan pada saat ini mengerutkan keningnya. Xiao Yan bersiap untuk menghilangkan guntur dari tubuh Hua Buyu. Tetapi pada saat Xiao Yan hendak bergerak Hua Buyu segera meraih lengan Xiao Yan. Dengan menahan rasa sakit Hua Buyu segera mulai berkata kepada Xiao Yan bahwa ini sangat berguna, oleh karena itu mari mereka melakukan sesuatu yang lebih menarik. Xiao Yan pun tertegun sejenak tetapi melihat racun yang hendak menjalar di wajah Hua Buyu sebenarnya mulai memudar. Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Hua Buyu memang benar. Namun meskipun begitu Xiao Yan juga menyadari bahwa Hua Buyu juga harus menerima rasa sakit yang edan, namun pada saat ini hanya guntur yang bisa menekan racun dari Hua Buyu dan dirinya benar-benar harus menanggung rasa sakit seperti itu. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan kembali melambaikan tangannya dan di lautan guntur beberapa petir seketika melesat. Petir-petir ini seketika mengalir ke tubuh Hua Buyu dan Hua Buyu secara refleks segera mulai berteriak kesakitan. Pada akhirnya setelah beberapa saat racun di leher Hua Buyu telah benar-benar surut. Racun ini benar-benar sulit untuk ditekan meskipun dengan menggunakan kekuatan guntur yang dilesatkan. Selain itu penindasan terhadap racun oleh guntur ini hanya untuk sementara waktu. Jika racun Hua Buyu meletus lagi maka itu benar-benar akan lebih sulit untuk diatasi. Oleh karena itu Xiao Yan berpikir bahwa mereka harus menemukan sumber jantung api secepat mungkin untuk membantu menyembuhkan Hua Buyu. Setidaknya pada saat ini racun di tubuh Hua Buyu telah ditekan dan lain waktu Hua Buyu harus menghindari pertempuran ekstrim dan jika tidak maka racun ini benar-benar akan menelannya. Pada akhirnya setelah membantu Hua Buyu mengendalikan racunnya Xiao Yan pada saat ini segera kembali. Sementara itu pada saat ini Void Seeds mengeluarkan beberapa rengekan seolah-olah menunjukkan sesuatu kepada Xiao Yan.
Thunder Fox yang menunggu Xiao Yan di kejauhan juga pada saat ini segera menemukan keberadaan dari Void Seeds. Dirinya sedikit terkejut sebelum akhirnya bertanya mengapa ada keberadaan dari Void Seeds. Xiao Yan pada akhirnya segera memberitahu Thunder Fox mengenai pertemuan mereka dengan Void Seeds. Xiao Yan juga menceritakan mengenai Void Seeds yang membawa mereka menuju ke Istana Roh Guntur. Mendengar cerita Xiao Yan ini, Thunder Fox pun segera berkata bahwa ini benar-benar takdir. Void Seeds setelah diselamatkan oleh tuannya secara kebetulan dan dirinya juga telah membawa Xiao Yan ke sini. Mungkin semuanya tampak seperti kebetulan tetapi ini adalah yang disebut sebagai takdir. Xiao Yan juga pada akhirnya segera terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Thunder Fox. Namun Xiao Yan menekan perasaan ini dan berpikir bahwa Xiao Yan pada saat ini harus segera menuju ke Istana Timur. Xiao Yan segera berkata bahwa Dewa Guntur sebelumnya pernah berkata masih ada warisan di Istana Timur. Mereka tidak memiliki banyak waktu yang tersisa oleh karena itu Xiao Yan ingin pergi segera ke Istana Timur. Sementara itu untuk saudara Hua Buyu pada saat ini masih harus tinggal di Sungai Origin Qi. Dirinya benar-benar harus memulihkan diri dan Xiao Yan akan segera kembali menemui semua orang. Hua Buyu pun mengangguk dan pada saat ini berniat untuk segera memulihkan kekuatannya. Sementara itu Thunder Fox pada saat ini menemani Xiao berjalan perlahan menuju ke Istana Timur. Thunder Fox menjelaskan bahwa Istana Timur adalah tempat dari Dewa Guntur mengajar. Banyak murid dari gurunya semuanya mengajarkan ilmu mereka di Istana Timur. Tetapi Istana Timur sudah lama ditinggalkan dan ada banyak hal yang telah menghilang. Satu-satunya hal yang masih berfungsi di sini adalah 3000 Thunder Tires. Cerita warisan yang sebelumnya disebutkan oleh Tuan Dewa Guntur seharusnya adalah platform penempaan 3000 Guntur ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk hingga tak lama mereka pada saat ini sampai. Xiao Yan pada saat ini memasuki sebuah aula di mana banyak buku yang pada saat ini tersebar di dinding. Xiao Yan juga pada saat ini melihat ada platform di tengah-tengah dari aula. Xiao Yan berjalan perlahan menuju ke platform penempaan 3000 Guntur. Di tengah platform ini juga ada cincin tempat dan tablet batu dengan simbol petir. Setelah mendekat busur listrik berkedip-kedip di tengah platform penempaan 3000 Guntur. Tablet batu di tengah juga berubah menjadi petir emas dan mengalir ke lautan guntur di sekitarnya. Tiba-tiba pada saat ini kilatan emas melintas di langit dan cahaya keemasan berkedip-kedip. Ribuan guntur pada saat ini terjatuh hingga pada akhirnya ribuan guntur ini membentuk sosok emas besar. Penampilan itu persis sama dengan Dewa Guntur yang berotot tetapi tubuhnya pada saat ini dibentuk oleh guntur. Sosok emas itu pada akhirnya perlahan berkata bahwa ini adalah platform penempatan 3000 Guntur, tantangan macam apa yang pada saat ini ingin dirinya terima. Melihat sosok emas tersebut pada saat ini lengan Xiao Yan tiba-tiba meledak dengan kilat yang menyilaukan, seluruh lengan Xiao Yan tampak transparan dan tulang-tulangnya seperti dibentuk oleh guntur. Sementara itu sosok emas pada saat ini segera memandangi kedua lengan Xiao Yan yang tertutup oleh lapisan guntur. Setelah itu dirinya pun lanjut berkata agar Xiao Yan bersiap untuk menerima jalan warisan. Ini adalah kekuatan Dewa Petir dan untuk mewarisinya dengan cara ini Xiao Yan perlu menempa tubuhnya dan memahami jalan guntur serta menjadi gila dan memiliki pemahaman serta tekad yang kuat. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera menyadari sepertinya warisan dari Dewa Guntur ini bukan hanya lengan yang terbentuk dari guntur, tampaknya pada saat ini warisan tersebut juga berbentuk tubuh yang kuat yang sepertinya memiliki kekuatan guntur yang dahsyat. Xiao Yan juga memahami sepertinya tekad benar-benar diperlukan untuk dapat menembus ke tingkat tersebut. Xiao Yan pada akhirnya tersenyum masam dan berkata, tampaknya Xiao Yan harus benar-benar banyak menderita untuk mendapatkan warisan Dewa Guntur ini. Namun Xiao Yan juga memahami bahwa sebenarnya itulah yang pada saat ini dibutuhkan oleh Xiao Yan. Jika Xiao Yan ingin menahan kekuatan api dan guntur di dalam tubuhnya, maka Xiao Yan tentunya membutuhkan kekuatan fisik yang sangat kuat. Jika tidak maka dengan kekuatan fisik Xiao Yan pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak akan bisa dengan mudah bertarung melawan seorang dewa.
Mata Xiao Yan pada akhirnya menunjukkan tekad dan Xiao Yan pada saat ini berteriak keras agar mereka segera memulainya. Mendengar hal tersebut pada saat ini Thunder Fox segera berkata di samping Xiao Yan. Thunder Fox berkata bahwa dirinya menyarankan Tuan Xiao Yan pada saat ini mencobanya terlebih dahulu. Kekuatan guntur semacam ini bukanlah sesuatu yang biasa. Dirinya ingat bahwa murid terkuat dari Dewa Guntur hanya dapat menahan 1.900 di platform penampakan 3.000 guntur ini. Dengan begitu maka dapat dikatakan bahwa 3.000 sambaran guntur ini pasti akan sangat sulit untuk diterima. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Murid terkuat dari Dewa Petir hanya mampu menahan 1.900 sambaran petir. Dengan begitu Xiao Yan pada saat ini mengerti seberapa kuatkah kekuatan terakhir yang disambarkan. Pada akhirnya Xiao Yan pun terbatuk 2 kali dengan perasaan malu dan berkata, sepertinya benar apa yang dikatakan oleh Thunder Fox. Jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan pada saat ini harus mencoba penempaan guntur secara bertahap. Thunder Fox pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa pertama-tama Tuan harus mencoba 10 guntur tempat terlebih dahulu. Meskipun hanya 10 sambaran tetapi kekuatan guntur tempat ini jauh lebih kuat dari apa yang dibayangkan oleh Tuan Muda. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini segera memantapkan hatinya. Dengan suara yang dalam Xiao Yan segera berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini meminta 10 guntur tempa. Sosok emas pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan pada saat ini 10 guntur tempa bergemuruh. Dalam waktu sekejap pada saat ini seluruh guntur ini mengenai tubuh Xiao Yan. Tubuhnya seketika bergetar sebelum akhirnya pakaian Xiao Yan hancur berkeping-keping. Busur listrik menutupi tubuh Xiao Yan dengan padat dan mata Xiao Yan pada saat ini berkontraksi dengan cepat. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan kesakitan. Xiao Yan bisa merasakan bahwa setiap jengkal di kulitnya pada saat ini benar-benar tercabik-cabik. Seluruh tubuh Xiao Yan bergetar tanpa henti dan setelah beberapa saat kekuatan guntur pada akhirnya perlahan-lahan menghilang. Xiao Yan juga tiba-tiba tersungkur di tanah dengan tubuh yang dipenuhi memar dan tubuhnya mengalami luka serius. Xiao Yan menyeringai dan berguru membawa ini benar-benar sangat menyakitkan. Api surgawi di tubuh Xiao Yan pada akhirnya dengan cepat melonjak dan memulihkan tubuh Xiao Yan, tetapi kecepatan dari pemulihan ini masih jauh dari kata cukup. Namun tepat bersamaan dengan hal tersebut di dalam kedua lengan Xiao Yan energi listrik mengamuk menyapu seluruh tubuh Xiao Yan dan tubuh Xiao Yan yang terkoyak oleh guntur sebelumnya pada saat ini dengan cepat pulih. Xiao Yan pada saat ini segera menyadari tampaknya kekuatan guntur ini juga bisa memperbaiki tubuh Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini harus mengalami rasa sakit di tengah-tengah pemulihan. Tetapi Xiao Yan juga sangat menikmati rasa sakit tersebut karena pemulihan dari guntur ini benar-benar sangat mencengangkan. Pada akhirnya luka fisik di tubuh Xiao Yan benar-benar pulih sepenuhnya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang memulihkan diri pada saat ini sepotong informasi segera bergegas ke pemikiran Xiao Ya. Setelah beberapa saat Xiao Yan pun perlahan membuka matanya dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar takjub dan mulai bergumam. Xiao Yan menyebutkan tubuh guntur Dewa Abadi tubuh guntur yang mendalam. Apa yang membanjiri pikiran Xiao Yan ini adalah serangkaian latihan tubuh. Xiao Yan menyadari bahwa latihan guntur ini benar-benar jauh lebih tinggi dengan apa yang pernah dipelajari oleh Xiao Yan. Tubuh guntur Dewa kuno ini telah ditinggalkan oleh Dewa Guntur. Tingkat metode pelatihan tubuh ini juga telah mencapai tingkat suci di atas tingkat di. Hanya saja tubuh guntur Dewa kuno ini dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkatan tersebut adalah tingkatan tubuh misterius, tubuh sebenarnya dan tubuh abadi Dewa Guntur kuno. Hanya setelah berlatih tubuh petir misterius rangkaian latihan ini hampir tidak mencapai tingkat di. Hanya setelah Xiao Yan berlatih tubuh guntur yang sebenarnya maka itu dapat dianggap sebagai latihan tingkat di yang nyata. Tetapi jika Xiao Yan berhasil berlatih tubuh guntur Dewa kuno maka kekuatan yang ditampilkan benar-benar kekuatan sejati. Dapat dikatakan bahwa jika menguasai pelatihan ini maka itu sudah mencapai tingkat suci.
Memahami informasi ini, Xiao Yan pada saat ini benar-benar hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tingkat terendah dari teknik tersebut adalah tubuh guntur misterius dan hanya akan bisa dicapai dengan menahan 1000 guntur tempa. Xiao Yan pada saat ini baru menghadapi 10 guntur tempa dan telah mendekati batas dari tubuhnya. Xiao Yan pada akhirnya perlahan bergumam, tampaknya jika Xiao Yan ingin mewarisi warisan dari Dewa Guntur, Xiao Yan benar-benar harus membayar mahal. Namun namanya Xiao Yan, ya kan main karakternya nggak pernah kalah. Sehingga Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak akan mundur. Pada akhirnya Xiao Yan menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam bahwa Xiao Yan pada saat ini meminta 20 guntur tempa. Thunder Fox sedikit terkejut mendengar apa yang pada saat ini diteriakkan oleh Xiao Yan. Sementara itu sosok emas pada saat ini segera kembali melambaikan tangannya. 20 guntur penempaan pada akhirnya segera melesat dengan ukuran setebal lengan. Meskipun tampaknya tidak besar, tetapi kekuatan dari setiap guntur penempaan ini membuat Xiao Yan mengeluarkan teriakan yang sangat menyedihkan. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh tubuh akan diteruskan ke otak dan langsung mengenai jiwa. Jika kemauan dan tekad tidak kuat, tidak mungkin menanggung latihan semacam ini. Xiao Yan pada saat ini benar-benar memiliki tekad yang kuat dan rasa sakit seperti ini sepertinya sudah menjadi kejadian yang biasa bagi Xiao Yan. Jeritan menyedihkan Xiao Yan ini bergema di seluruh istana timur dan jeritan mengerikan ini membuat Thunder Fox di sampingnya merasa khawatir kepada Xiao Yan. Tetapi pada saat ini Thunder Fox benar-benar dikejutkan melihat petir yang menghilang dan Xiao Yan yang pada saat ini juga ambruk. Xiao Yan pada saat ini segera kembali memulihkan tubuhnya dengan kekuatan api surgawi dan guntur. Setelah itu Xiao Yan tidak berhenti dan pada saat ini segera melipat gandakan guntur penempaan. Thunder Fox pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar bisa melakukan hal tersebut. Setiap kali Xiao Yan berhasil menahan serangan guntur yang berkali-kali lipat, bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pulih dan kembali melipatkan guntur tempa. Melihat hal tersebut pada akhirnya Thunder Fox segera menyadari tampaknya tuan muda Xiao Yan ini benar-benar telah memahami maksud dari Dewa Guntur. Sepertinya hal yang utama dari hal tersebut adalah tekad dan kemauan yang kuat. Selain itu sepertinya hal ini juga yang tidak dimiliki oleh murid-murid bahkan dengan murid terkuat dari Dewa Petir. Pada saat itu di percobaan pertama murid terbaik dari Dewa Guntur juga tidak mampu menahan 40 guntur tempa. Tetapi pada saat ini Xiao Yan benar-benar kuat dengan pendiriannya dan telah melampaui 40 guntur tempa. Thunder Fox pada akhirnya menggelengkan kepalanya dan berpikir bahwa sepertinya pewarisan dari warisan ini benar-benar sangat sesuai. Pada akhirnya pada saat ini banyak ledakan terus-menerus terjadi dengan Xiao Yan yang terus-menerus menahan serangan guntur. Pada saat ledakan ke-160 guntur pada saat ini segera darah dan daging berterbangan kemana-mana dari tubuh Xiao Yan. Xiao Yan pun segera bergumam bahwa sepertinya ini adalah batasannya. Sosok Xiao Yan pada saat ini benar-benar ambruk dengan tubuh yang terlihat memar dan pada sobek. Tetapi pada saat ini api surgawi begitu juga dengan guntur kembali memulihkan tubuh sisik Xiao Yan. Sesaat kemudian sosok Xiao Yan pun duduk bersila dan bermeditasi dengan mata yang tertutup. Xiao Yan pada saat ini segera menyadari bahwa Xiao Yan telah memasuki tingkat pertama dari tubuh Dewa Guntur Abadi. Xiao Yan telah memasuki tingkat tubuh guntur misterius dan kekuatan fisiknya pada saat ini telah meningkat. Xiao Yan pada akhirnya berdiri dan merasakan kekuatan api surgawi yang bercampur dengan guntur di dalam tubuhnya. Xiao Yan dengan jelas merasakan bahwa di bawah kulit Xiao Yan setiap inci otot sepertinya mengandung kekuatan yang dapat meledak kapan saja. Xiao Yan pada akhirnya segera mengepal 5 jari dan nyala api segera berkobar. Bersamaan dengan hal tersebut busur listrik yang penuh dengan kekuatan dahsyat muncul dan membuat ledakan. Xiao Yan melihat tinjunya dan bergumam jika tinju api nirwana dapat dicampur dengan tubuh guntur dewa kuno kekuatannya pasti akan meningkat pesat dan setidaknya itu telah mencapai kekuatan keterampilan bertarung tingkat D. Xiao Yan pada saat ini tentu menyadari kekuatan dari serangan tinju api nirvana miliknya. Xiao Yan telah merasakan hasil dari penggunaan tinju tersebut.
kedua lengan Xiao Yan sebelumnya benar-benar hancur total ketika Xiao Yan menampilkan teknik tersebut. Xiao Yan pada akhirnya bergumam, membawa tinju api nirwana ini memiliki tuntutan yang terlalu tinggi pada tubuh, tetapi selama itu dipraktikan ke dalam tubuh petir dewa kuno seharusnya tidak ada situasi tragis seperti kedua lengan Xiao Yan yang sebelumnya hancur. Xiao Yan pada akhirnya semakin bersemangat dan tekad di mata Xiao Yan pada saat ini kembali melonjak. Xiao Yan tidak ingin membuang-buang waktu dan Xiao Yan terus berteriak ke sosok emas ketika Xiao Yan meminta 320 guntur tempa. Xiao Yan pada akhirnya kembali melakukan pelatihan penempaan tubuh dengan guntur tempa untuk waktu yang tidak diketahui. Xiao Yan terus-menerus terluka parah dan pulih, terluka parah lagi dan pulih, dan Xiao Yan benar-benar melanjutkan semua ini dengan penuh tekad. Sementara itu pada saat yang sama ketika Xiao Yan dan yang lainnya masih tenggelam dalam pelatihan di Aula Roh Guntur, sebuah bahtera muncul di luar Aula Roh Guntur dan 3 sosok berdiri di atas bahtera. Mereka bertiga memandangi lautan ketiadaan di depan mereka, tetapi pemandangan ini benar-benar kosong dan tidak ada apa-apa. Salah seorang di antara mereka pada akhirnya segera berkata bahwa ini tempat yang diberikan oleh Yang Mulia kepada mereka, tetapi pada saat ini tidak ada apa-apa dan mereka pada saat ini telah datang dengan begitu cepat, tetapi mereka pada saat ini benar-benar tidak menemukan apapun di tempat ini. Mungkinkah Yang Mulia sebelumnya telah memberikan arah yang salah kepada mereka? Salah satu di antara 3 orang tersebut pada akhirnya bergumam bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Di sini mungkin ada segel yang sangat kuat yang dapat menutupi penampilan asli dari sebuah tempat. Pada akhirnya bersamaan dengan hal tersebut sosoknya segera melambaikan tangan. Pada akhirnya 3 orang sosok tersebut melihat penghalang transparan yang muncul di hadapan mereka. Pria yang melambaikan tangan pada akhirnya berkata bahwa ini seperti yang mereka harapkan. Ini adalah segel yang dipasang oleh dewa yang kuat dan mereka bertiga seharusnya bisa memecahkannya bersama-sama. Ketiganya pun saling memandang dan mengangguk sebelum akhirnya mereka segera merubah segel tangan masing-masing. Sebuah bola energi besar segera terkondensasi di atas kepala mereka bertiga dan mereka segera melesatkannya ke depan. Ledakan dahsyat pada saat ini benar-benar segera terjadi dengan semua orang yang pada saat ini terkejut. Bagaimana mungkin segel yang dipasang oleh Dewa Petir pada saat ini dapat dengan mudah dihancurkan? Tetapi meskipun begitu pada saat ini ketiga orang tersebut benar-benar tidak berniat untuk menyerah. Mereka pada saat ini kembali melesatkan serangan mereka untuk memecahkan penghalang energi. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Thunder Fox segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pada akhirnya dirinya segera melesat ke arah sumber energi yang sebelumnya dirinya rasakan. Sosoknya yang berada di dalam segel pada saat ini menatap ke arah 3 orang yang berusaha untuk memecahkan segel. Tetapi tidak peduli seberapa kuat mereka berjuang, pada akhirnya mereka semua berujung dalam kegagalan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini semua orang segera merasakan sebuah kekuatan. Mereka segera menoleh ke arah bahtera yang pada saat ini muncul di lautan ketiadaan dengan hanya satu sosok yang berdiri di atas bahtera. Sosok tersebut mengenakan mahkota emas dan berbaju besi emas dan orang ini memancarkan aura luar biasa. Ketiga orang tersebut pada akhirnya sedikit terkejut dan tatapan mereka menjadi semakin dingin. Ketiganya pada akhirnya segera bergumam bahwa ini adalah orang dari aliansi Dosian. Sementara itu pria berbaju emas yang pada saat ini baru saja sampai segera menatap ke arah penghalang energi yang berada di hadapannya. Sosoknya bahkan pada saat ini tidak menatap ke arah 3 sosok yang berada di bahtera lain. Seolah-olah pada saat ini di matanya hanya ada penghalang energi yang benar-benar membuatnya tertantang. Pada akhirnya dirinya segera melesatkan tombak emas di tangannya untuk menghancurkan penghalang energi. Pada saat ini penghalang energi pada akhirnya bergetar di bawah kekuatan tombak. Pria tersebut pun sedikit terkejut menyadari kekuatan dari penghalang energi yang benar-benar menakutkan. Pada akhirnya dirinya segera kembali melonjakkan kekuatannya dan pada saat ini tombak benar-benar meledak. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya penghalang energi mengeluarkan suara retakan sebelum akhirnya hancur berkeping-keping menjadi remukan gorengan.